Saudara, yang juga jadi sorotan adalah momen Idul Fitri atau Lebaran di Indonesia identik dengan proses migrasi besar-besaran masyarakat ke kampung halaman. Di saat itulah tidak hanya manusia yang berpindah, tetapi juga ada perputaran uang yang menyertai. Di tahun 2022 ini, setelah 2 tahun pemerintah melarang mudik akibat pandemi, aliran uang selama Ramadan dan Idul Fitri diproyeksi mencapai 175 triliun rupiah. 2 hari setelah Idul Fitri, kepadatan kendaraan di ruas tol Cipali terpantau masih terjadi. Hal ini rupanya menjadi berkah tersendiri bagi pelaku UMKM di res area kilometer 102. Sebab omset mereka meningkat setelah sebelumnya turun di 2 hari sebelum dan saat Lebaran. Asep, yang rumah makannya menjual berbagai macam kuliner, mulai dari sop iga, pecel ayam hingga sate marangi, mengaku omsetnya naik hingga 3 kali lipat. Tinggi sih naiknya, drastis Pak. Dibandingkan tahun kemarin. Kenaikannya berapa besar Pak? Ya, jauh Pak, jauh, mungkin hampir 70-an, soalnya kan kemarin sepi. Hampir 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Ya 3 kali lipat ada Pak. 3 kali lipat ada? Setali 3 uang, pelaku UMKM ibu-ibu PKK Desa Batusari, Subang juga merasakan hal yang sama. Produk-produk penganan khas daerah hingga pernak-pernik kerajinan tangan ibu-ibu laris jadi buruan pemudik. Bahkan, makanan ringan yang dipajang kini tinggal sepertiga karena laris terjual. Lumayan, alhamdulillah untuk sekarang omsetnya meningkat. Berapa besar sih peningkatannya Bu? Ada 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Ada. Begitu. Harapannya ya omset kita lebih baik lagi untuk tahun depannya. Tapi lancar juga itunya yang mudik. Sekarang macet banget sih. Gitu. Selain mudik, tak sedikit masyarakat yang memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata. Bergeser ke timur Jawa, ke Pulau Dewata, Bali. Kunjungan wisatawan di libur Lebaran mulai terasa dampaknya di objek wisata Ceking, Teras Tegal Alang, Gianyar. Souvenir atau oleh-oleh mulai laku terjual sejak awal liburan Idul Fitri. Sektor perhotelan pun turut merasakan dampak yang sama. Menurut Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran PHRI Wilayah Bali, Peri Markus, rata-rata okupansi hotel saat ini sudah meningkat hingga penuh. Mulai dari hotel budget hingga hotel berbintang di kawasan Badung, Denpasar hingga Ubud, Gianyar. Reservation yang sudah ada di hotel-hotel rata-rata kami juga sudah cek di beberapa hotel itu rata-rata di awal Lebaran sampai dengan 1 minggu setelah itu rata-rata sudah full mereka. Nah, semoga itu memang nyata terjadi, tamunya datang seperti itu ya, tidak hanya dari reservation yang ada saja. Di tengah keputusan pemerintah mengizinkan mudik Lebaran, terselip harapan besar bagi geliat ekonomi di dalam negeri. Perputaran uang diharapkan akan menggerakkan perekonomian daerah serta meningkatkan produktivitas berbagai sektor usaha. Berdasarkan data Bank Indonesia, aliran uang keluar pada Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022 diproyeksi mencapai 175 triliun rupiah. Meski angka ini jauh melebihi realisasi aliran uang keluar pada 2 tahun sebelumnya, tetapi masih di bawah jumlah pada 2019 yang mencapai 192 triliun rupiah. Dari proyeksi tersebut, Pulau Jawa, tidak termasuk Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, menjadi wilayah dengan kebutuhan uang terbesar yakni 38% dari total uang yang disiapkan. Meski demikian, wilayah aglomerasi Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi berada di posisi kedua, setara dengan 23% dari total kebutuhan. Angka ini lebih tinggi sedikit dari kebutuhan uang di Sumatera yang mencapai 21%. Dengan perputaran uang yang sangat besar pada Lebaran tahun ini, diyakini akan menggenjot tumbuhnya konsumsi rumah tangga dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 2 2022 yang ditargetkan sebesar 7%. Namun demikian, tingginya harapan pada pemulihan ekonomi nasional jangan sampai mengesampingkan protokol kesehatan. Sebab selama pandemi belum dicabut, bahaya penyebaran virus corona masih ada. Kita tentu tidak ingin pemulihan ekonomi kembali terhambat akibat situasi pasca Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV.